Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai prosedur audit modul 5 siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka praktikum audit PT Sugus. Nah, untuk tahap yang pertama itu kita harus mengerjakan prosedur auditnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pernyataan. Ada pernyataan mengenai sewa dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Nah, ini sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist dan diparaf oleh si pemeriksa. Kemudian yang kedua, periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist dan diparaf. Kemudian yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, ini sudah dilakukan dan berada di indeks G. Jadi diberi keterangan G dan diparaf oleh pemeriksa. Kemudian yang keempat, periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini karena belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian yang selanjutnya, pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Ini belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian yang selanjutnya, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Ini juga belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian selanjutnya, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ini sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Kemudian selanjutnya mengenai asuransi dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan dicocokkan dengan saldo buku besar. Ini sudah dilakukan, yaitu jadi di checklist. Kemudian yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Nah, ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Kemudian yang selanjutnya yaitu periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Ini juga sudah dilakukan dan berada pada indeks G1. Kemudian pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang. Nah, ini belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian selanjutnya, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Nah, ini belum dilakukan, jadi indeksnya diberi tanda strip. Kemudian mengenai pajak dibayar di muka, yang pertama, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Ini juga sudah dilakukan, jadi untuk indeksnya diberi tanda checklist. Kemudian yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP, serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Ini juga sudah dilakukan, jadi diberi tanda checklist. Selanjutnya, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar, serta lakukan vouching. Ini belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian yang selanjutnya yaitu lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya uang muka pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan kali tarif pajaknya. Nah, ini belum dilakukan, jadi indeksnya diisi dengan strip. Kemudian yang selanjutnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN masukan.
Yang pertama yaitu minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha kena pajak atau NPKP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besarnya PPN yang dipungut. Nah, ini belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian yang selanjutnya, yakinkan bahwa semua pajak, kemudian yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Ini juga belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian selanjutnya pastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Ini juga belum dilakukan, jadi diberi tanda strip. Kemudian apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Nah, ini juga belum dilakukan, jadi indeksnya diberi tanda strip. Apabila ada perbedaan saldo neto pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajarilah sebab-sebabnya terutama untuk saldo per tanggal neraca laporan posisi keuangan. Nah, ini juga belum dilakukan, jadi indeksnya diberi tanda strip. Kemudian selanjutnya yaitu pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Nah, ini juga belum dilakukan, jadi indeksnya diberi tanda strip. Setelah kita mengerjakan schedule yang tadi, kita harus mengerjakan langkah yang selanjutnya. Nah, untuk mengerjakan langkah yang selanjutnya, kita harus membaca terlebih dahulu petunjuk yang ada pada modul 5 di buku 1, siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, petunjuk yang pertama, sewa dibayar di muka. Berdasarkan pengajakan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa sewa ruko di Jakarta pada PT Betawiland untuk periode 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 10 tahun 2018 sebesar 24 juta. Telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun. Belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 bulan 11 tahun 2018. Kemudian sampai dengan 31 bulan 10 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode sewa tanggal 1 bulan 12 tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, mengenai asuransi dibayar di muka, Saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut ini adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini ada bangunan, ada perabot dan peralatan kantor, ada kendaraan bermotor, ada persediaan. Nah, untuk bangunan itu ada 15 juta premi yang dibayar, perabot dan peralatan kantor itu premi yang dibayar 1.200.000, kendaraan bermotor 3 juta, persediaan 10.800.000. Kemudian pajak dibayar di muka, PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan berdasarkan pengajakan dengan bukti e-billing surat setor pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Berikut adalah istisar buku besar. Nah, ini ada saldo awalnya itu 20 juta, kemudian ada debit sewa ruko PT Betawiland sebesar 30 juta, kemudian ada debit lagi sewa ruko PT Bapak Haryo sebesar 20 juta, kemudian ada kreditnya itu sewa ruko pada PT Betawiland sebesar 20 juta,
kemudian saldo akhirnya 50 juta. Untuk asuransi dibayar di muka, saldo awalnya itu 20 juta, ada debit bangunan sebesar 15 juta, perabot dan peralatan kantor sebesar 1.200.000, kendaraan bermotor sebesar 3 juta, kemudian persediaan sebesar 10.800.000. Untuk kreditnya itu asuransi pada PT Asuransi sebesar 20 juta dan saldo akhirnya 30 juta. Nah, kita setelah ini adalah langkah selanjutnya membuat adjustment atau jurnal koreksi. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018 pada PT Ruko Betawilan. Yang belum dicatat itu 2 bulan, jadi 2/12 kali 30 juta. Nah, jurnalnya kita harus mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Nah, 5 juta ini berasal dari 2/12 kali 30 juta. Kemudian yang kedua, perusahaan belum mencatat beban sewa tahun 2018 pada Ruko Bapak Haryo. Yang belum dicatat bebannya itu 1 bulan, jadi 1/12 kali 20 juta. Kita harus mendebit beban sewa dan mengkredit akun sewa dibayar di muka. Untuk besarannya sebesar 1.666.667 rupiah. Ini berasal dari 1/12 kali 20 juta. Kemudian yang selanjutnya, perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawilan. Berhubung pada tahun 2018 itu PPN-nya sebesar 10%, jadi 10% kali 30 juta. Nah, jurnal yang dibuat itu PPN masukan di sebelah debit sebesar 3 juta, kemudian utang PPh final pasal 4 ayat 2 di sebelah kredit sebesar 3 juta. Kemudian selanjutnya perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Ini juga sama, tarifnya sebesar 10% dikali 20 juta. Nah, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka di sebelah debit, kemudian utang PPh final pasal 4 ayat 2 di sebelah kredit. Besarannya adalah sebesar 2 juta. Ini berasal dari 10% kali 20 juta. Selanjutnya, perusahaan belum mencatat beban asuransi tahun 2018. Jurnalnya adalah beban sewa dan di debit dan sewa dibayar di muka di sebelah kredit. Untuk besarannya itu 19.300.000. Ini berasal dari beban-beban asuransi tahun 2018 yang meliputi 4 barang tadi ya. Ada kendaraan, bangunan, perabotan, dan persediaan yang akan dijelaskan di langkah berikutnya. Nah, selanjutnya ini kita harus mengerjakan schedule beban dibayar di muka, di mana ini ada 3 akun, yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Yang sewa dibayar di muka per klien adalah sebesar 50 juta. Kemudian tadi di adjustment atau jurnal koreksi itu ada akun sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 2 juta, kemudian di kredit sebesar 6.666.667. Jadi per auditnya 45.333.333. Ini berasal dari 50 juta ditambah 2 juta dikurangi 6.666.667. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka per kliennya itu sebesar 30 juta. Kemudian tadi di jurnal koreksi ada asuransi dibayar di muka itu di sebelah kredit sebesar 19.300.000. Jadinya per auditnya 10.700.000. Nah, ini berasal dari 30 juta dikurangi 19.300.000. Kemudian untuk total per audit itu sebesar 56.033.333.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan yang asuransi dibayar di muka. Dimana asuransi dibayar di muka ini ada empat benda. Ini ada bangunan, nilai polisnya 2 miliar, premi yang dibayar 15 juta. Untuk periodenya itu periode 9 bulan, dari tanggal 1 bulan 4 tahun 2018 sampai 31 bulan 3 tahun 2019, nomor polis 3575, beban asuransinya 11.250.000. Ini berasal dari 9/12 kali 15 juta, karena tadi periodenya adalah 9 bulan. Kemudian ada perabot dan peralatan, nilai polisnya sebesar 200 juta, premi yang dibayar 1.200.000, periodenya itu selama 9 bulan, nomor polis 3576, beban asuransinya 900.000. Nah, 900.000 ini berasal dari 9/12 kali 1.200.000. Kemudian selanjutnya kendaraan bermotor, nilai polisnya 1 miliar, premi yang dibayar 3 juta, kemudian periodenya itu 7 bulan. Nah, nomor polisnya itu 3764. Untuk beban asuransinya itu sebesar 1.750.000. Nah, ini berasal dari 7/12 kali 3 juta. Nah, hasilnya 1.750.000. Selanjutnya ada persediaan, nilai polisnya sebesar 2 miliar, premi yang dibayar sebesar 10.800.000. Untuk periodenya itu selama 6 bulan, nomor polis 3876, beban asuransinya 5.400.000. Nah, ini berasal dari 6/12 kali 10.800.000. Hasilnya adalah 5.400.000. Nah, dari keempat beban asuransi ini di total menghasilkan jumlah 19.300.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya itu ada schedule PPh 25 dibayar di muka, di mana PPh ini ada di buku 1 halaman 138. Kita bisa melihat bukti penerimaan negara, penerimaan pajak. Nah, itu ada dokumen-dokumen yang dapat kita lihat, dan kita lihat di bagian jumlah setorannya dari Januari sampai dengan Desember. Untuk Januari itu ada jumlah setor sebesar 54.250.000 rupiah. Kemudian untuk bulan Februari sampai bulan November itu sebesar 44 juta rupiah. Nah, ini di total menghasilkan jumlah 494.250.000 rupiah. Demikian penjelasan mengenai modul 5, siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.